Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar matematika kelas 9, materi tentang transformasi geometri. Bab ini nanti akan ada 4 bagian, ada translasi, ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada video pertama, kita udah belajar tentang translasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Oke, semangat belajar. Secara sederhana, refleksi ini bisa kita artikan sebagai pencerminan. Kalau kita punya cermin dan kita punya benda yang akan kita cerminkan, maka bentuk benda akan sama dengan bentuk bayangan. Kalau bendanya ada di sisi sebelah kiri, maka bayangannya akan ada di sisi sebelah kanan. Dan yang paling penting dan menjadi prinsip utama ketika kita melakukan pencerminan dalam matematika, jika kita mengukur jarak antara benda dengan cermin secara tegak lurus, maka jarak itu akan sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini yang menjadi prinsip utama dalam menentukan hasil pencerminan. Benda, cermin, dan bayangan berada pada satu garis lurus. Misalkan kita melakukan pencerminan pada diagram X dan Y. Ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Kita punya sebuah benda segitiga A, B, C. Kalau kita jadikan Y ini sebagai cermin, maka karena bendanya ada di sisi sebelah kanan, Y cerminnya, maka bayangannya akan ada di sisi sebelah kiri. Juga berbentuk segitiga dengan ukuran yang sama. Misalkan bayangannya kita sebut segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jarak antara masing-masing titik ini ke cermin akan sama dengan jarak antara cermin ke bayangannya. A ke cermin itu jaraknya nanti satu kotak atau satu satuan. Maka jarak dari cermin ke A aksen juga sama, satu satuan. B ke cermin itu jaraknya nanti ada 1, 2, 3, 4 satuan. Maka jarak cermin ke B aksen juga 1, 2, 3, 4 satuan. C ke cermin nanti ada 3 satuan, maka dari cermin ke C aksen juga ada 3 satuan. Ini prinsip dasar ketika kita mau menentukan bayangan dari sebuah pencerminan. Berdasarkan garis apa atau titik apa yang kita jadikan sebagai cermin, maka refleksi pada matematika ini kita bagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada namanya refleksi terhadap sumbu Y. Contoh, tentukanlah bayangan titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y itu berarti sumbu Y-nya kita jadikan sebagai cermin. Bendanya adalah titik A, koordinatnya 3,4. X-nya 3, Y-nya 4, berarti ada di sini. Ini titik A. Untuk menentukan di mana letak bayangannya, kita tinggal mengukur jarak dari A ke cermin. A ke cermin ini jaraknya 3 satuan, 1, 2, 3. Dan benda, cermin sama bayangannya harus terletak pada garis lurus. Maka dengan jarak yang sama, bayangannya akan ada di sini. 3 satuan dari cermin ke arah kiri. Ini adalah A aksennya. Kalau kita ukur koordinatnya, maka koordinatnya min 3,4. Kalau kita bandingkan sama A, maka perbedaannya cuma terletak pada nilai X. Yang awalnya 3 jadi min 3, sementara Y-nya sama-sama 4. Ini penentuan bayangan kalau kita menggunakan gambar. Kita menggambar dalam diagram X dan Y. Kalau seandainya kita nggak gambar, kita cuma mau tentukan koordinat A aksennya aja tanpa perlu gambar, kita bisa menggunakan persamaan berdasarkan perbedaan antara A dengan A aksen ini. Perbedaannya cuma terletak pada X, awalnya 3 jadi min 3. Berarti kalau kita bikin persamaannya, A yang awalnya X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya akan berubah jadi min X. Seperti 3 yang berubah jadi min 3 tadi. Jadi A yang awalnya X, Y,
refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan jadi A aksen min X, Y. Y-nya tetap, X-nya berubah tanda. Jadi, kalau kita langsung gunakan persamaan ini, A yang awalnya 3,4, X-nya 3, Y-nya 4, maka ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, dia akan jadi A aksen min 3,4. X-nya ganti tanda. Yang awalnya X jadi min X. Jadi yang awalnya 3 jadi min 3. Y-nya tetap. Oke? Kalau di ujian ya nggak perlu gambar, tinggal gunakan persamaan ini. Ini yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y. Lalu, bisa juga nanti refleksinya terhadap sumbu X. Sumbu X yang jadi cerminnya. Misal, soalnya kayak gini. Tentukanlah bayangan titik A 5, min 3 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X yang jadi cerminnya, si A-nya koordinatnya 5, min 3. X-nya 5, Y-nya min 3. Berarti titiknya ada di sini. Ini koordinat titik A. Karena A-nya di bawah, cerminnya sumbu X, maka bayangannya akan ada di atas sini. Jaraknya dari A ke cermin 3 satuan. 1, 2, 3. Maka jarak cermin ke bayangannya juga harus 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga ini koordinat A aksen. Kalau kita ukur koordinatnya, maka jadinya 5,3. X-nya 5, Y-nya 3. Kalau kita bandingkan dengan A, maka perbedaannya terletak pada nilai X yang awalnya min 3 jadi 3. Kok nilai X? Nilai Y. X-nya sama-sama 5, Y-nya berubah dari min 3 jadi 3. Jadi kalau kita mau bikin persamaan, yang awalnya A, X, Y, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, Y-nya berubah tanda. Jadi A aksennya nanti X, min Y. X-nya tetap, Y-nya berubah. Jadi kalau kita ketemu lagi soal kayak gini, diketahui koordinat A 5, min 3, refleksikan terhadap sumbu X, kita tinggal mengubah tanda Y-nya. Awalnya positif Y jadi min Y. Kalau awalnya negatif, maka jadi positif nanti. Jadi A aksennya 5,3. 3-nya bisa diperoleh dari min Y. Berarti min dari min 3. Min ketemu min jadi positif. Atau kalau mau sederhana, refleksi sumbu X, Y-nya ganti tanda. Dari min 3 jadi 3. Kalau tadi refleksi sumbu Y, X-nya yang ganti tanda. Oke? Gampang kan? Sederhana. Kita lanjutkan ke refleksi berikutnya. Ada yang namanya refleksi terhadap titik asal 0,0. Misalkan, tentukanlah bayangan titik A min 4,3 jika direfleksikan terhadap titik asal. Oke, kita punya A min 4,3. X-nya min 4, Y-nya 3. Refleksinya titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0. Ada di tengah-tengah ini. Ini yang namanya titik asal. Dan kalau ini kita jadikan cermin, maka jarak dari benda ke cermin ya ngambilnya dari A ke 0,0 ini. Garisnya nanti miring. Ini jaraknya nanti harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Untuk menentukan berapa jaraknya, kalau pakai penggaris kan agak ribet. Hitung aja berapa jarak ke bawah dan ke samping. Kalau kita mau dari A ke cermin ini, maka ke bawahnya turun 3. Ke samping kanannya 4 satuan. 1, 2, 3, 4. 3 kotak ke bawah, 4 kotak ke kanan. Berarti posisi bayangannya juga 3 kotak ke bawah, 4 kotak ke kanan. Maka bayangannya akan ada di sini. Ini koordinat dari A aksen. Kalau kita ukur, X-nya 4, Y-nya min 3. Jadi A aksennya 4, min 3. Kalau kita bandingkan dengan A, maka X-nya berubah tanda. Awalnya min 4 jadi 4. Y-nya juga berubah tanda. Awalnya 3 jadi min 3. Berarti kalau kita simpulkan, yang awalnya A-nya X, Y, nanti setelah refleksi 0,0, aksennya jadi min X, min Y. X-nya ganti tanda, Y-nya ganti tanda. Oke, kalau kita nggak mau bikin gambar, cukup pakai persamaan ini saja. Jadi kalau A-nya min 4,3 setelah refleksi terhadap 0,0, X-nya ganti tanda, min 4 jadi 4, Y-nya juga ganti tanda, dari 3 jadi min 3.
Oke, lanjut ke refleksi berikutnya. Ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Contoh, misalkan, tentukanlah bayangan titik A 4,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini titiknya, A 4,2. Cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Yang mana yang kita sebut dengan garis Y sama dengan X? Garis Y sama dengan X ini dibentuk oleh titik-titik yang nilai X dan Y-nya sama. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 4, Y-nya juga 4. Nanti titik 1,1 dan 4,4 ini tinggal kita hubungkan dan kita perpanjang. Maka garis itulah yang kita sebut garis Y sama dengan X. Ini garisnya. Di sepanjang garis ini nilai Y-nya sama dengan nilai X-nya. Misalkan titik ini nih. X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Kalau di sini X-nya min 3, Y juga min 3. Oke? Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk menentukan bayangannya, kita tinggal tarik garis jarak tegak lurus dari A ke cermin. Garis tegak lurusnya nanti berupa diagonal ini pastinya. Jadi jarak antara A dengan cerminnya satu diagonal kotak ini. Maka jarak cermin ke bayangannya tinggal kita lanjutkan garisnya dan panjangnya juga satu diagonal. Maka bayangannya akan ada di sini. Koordinatnya 2,4. A aksen 2,4. Kalau kita bandingkan dengan A, maka bisa kelihatan antara A sama A aksennya angkanya posisinya kebalik. Kalau tadi 4,2, sekarang jadi 2,4. Jadi kalau kita sederhanakan, kita bikin persamaannya. Kalau awalnya koordinatnya A, X, Y, setelah dicerminkan oleh Y sama dengan X, maka A aksennya jadi Y, X. X, Y-nya jadi bertukar tempat. Jadi kalau kita nggak mau gambar, pakai persamaan ini aja. Awalnya A-nya 4,2, setelah refleksi Y sama dengan X, maka tinggal dibalik, jadi 2,4. Oke? Gampang kan? Lanjut, ada nanti namanya refleksi Y sama dengan min X. Contoh, tentukanlah bayangan titik A yang koordinatnya 2,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. 2,4 A-nya, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Ada di sini. Oke. Ini yang kita sebut garis Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, berarti Y dan X-nya beda tanda. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Kalau X-nya 4, Y-nya min 4. Kalau X-nya min 3, maka Y-nya 3. Oke, gambarnya kayak gini. A-nya koordinatnya 2,4. Sama kayak tadi kita ukur jarak dari A ke cermin. Nah, ngukur jaraknya nanti juga pakai diagonal. 1, 2, 3. 3 diagonal kotak. Maka jarak cermin ke bayangannya juga 3 diagonal. 1, 2, 3. Di sini bayangannya. Koordinatnya min 4, min 2. Coba bandingkan lagi sama A. 24, min 4, min 2. Angkanya dibalik, selain itu tandanya terbalik. Awalnya sama-sama positif, X, Y-nya sekarang angkanya terbalik dan tandanya jadi negatif. Berarti kalau kita simpulkan, yang awalnya A, X, Y, setelah direfleksikan terhadap Y sama min X, maka akan jadi A aksen min Y, min X. Tukar tempat X sama Y-nya sekaligus ganti tanda. Jadi kalau kita pakai ini, awalnya A 2,4, setelah refleksi Y sama min X, tinggal tukar tempat dan tukar tanda. 4 di depan jadi min 4, 2 di belakang jadi min 2. Kalau dia positif jadi negatif, kalau seandainya awalnya negatif, maka nanti jadi positif. Oke? Kita lanjutkan. Berikutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan A. Contoh, tentukanlah bayangan titik A 1,3 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Pertama, kita bahas dulu garis X sama dengan 3. Jadi kalau
ini sebutnya X sama dengan A, ini X sama dengan 3, berarti nilai A-nya itu 3 ya. Garis X sama dengan 3 itu artinya garis yang dibuat persis melewati X sama dengan 3. Garisnya nanti berupa garis vertikal. Di sepanjang garis ini, di setiap titiknya, pasti koordinatnya itu X-nya 3. Misalkan di sini nih, ini koordinatnya berarti 3,1. Kalau di sini berarti koordinatnya 3,12345, 3,5. Di sini koordinat X-nya pasti 3 karena melewati X sama dengan 3. Titik A 1,3, X-nya 1, Y-nya 3, berarti ada di sini. 1, Y-nya 3. Nah, menentukan bayangannya sama aja kayak tadi. Ukur jarak dari A ke cermin. 1, 2, 2 satuan. Atau boleh juga dengan cara 3 kurang 1, 2. Maka bayangannya juga harus berjarak 2 satuan dari cermin ke arah kanan. 1, 2. Ini bayangannya. Kalau kita ukur ke bawah, kita lihat koordinatnya, berarti ini angkanya adalah 5, 3, 4, 5. Oke? Jadi A aksennya koordinatnya 5,3. Kalau seandainya kita nggak mau pakai gambar, mau langsung hitung saja, maka kita cukup gunakan persamaan ini. Yang awalnya AX, Y, setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka akan jadi A aksen 2A kurang X. A ini X sama dengan A-nya. Kemudian kurangi sama X, X yang awal, koma Y. Y-nya nggak berubah, X-nya yang berubah. Kayak ini tadi, X-nya berubah dari 1 jadi 5, tapi Y-nya sama-sama 3. Jadi kalau kita punya A 1,3, direfleksikan terhadap X sama dengan 3, maka 3 ini akan jadi A-nya. Maka A aksen nanti menjadi 2A kurang X. 2 kali 3 kurangi X. X-nya 1. Jadinya 2 kali 3 kurang 1. Koma 3, koma Y. Y-nya nggak berubah, tetap 3. 2 kali 3, 6. Kurangi 1, 5. Maka aksennya 5,3. Sama seperti gambar yang tadi kita peroleh. Dari mana datangnya 2A kurang X? Coba kita turunkan dulu persamaannya. Misalkan ini AX, Y. Berarti ini nilainya adalah X. Dan ini nanti nilainya adalah Y. Oke. Terus cerminnya adalah garis X sama dengan A. Maka jarak antara cermin dengan titik A ini adalah A kurang X. Angka di kanan kurangi angka di kiri. Kalau kita mau nyari jarak horizontal, jarak mendatar dalam diagram Cartesius, tinggal kurangi antara titik yang di kanan, nilai kanan, kurangi nilai kiri. Jadi A kurang X jaraknya. Bayangannya, misalkan X aksen, Y aksen, maka ini nilainya adalah X aksen. Jarak cermin ke bayangan ini juga dihitung dengan cara kurangi yang kanan dengan yang kiri. X aksen kurang A. Karena prinsipnya jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan, maka X aksen kurang A ini nilainya sama dengan A kurang X. X aksen kurang A sama dengan A kurang X. Kalau min A ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka dia nanti akan jadi tambah A. Sehingga X aksen saja sama dengan A kurang X, min A-nya pindah kanan, jadi tambah A. A kalau ditambah A, maka nanti akan jadi 2A. X aksen 2A kurang X. Maka dari sinilah datang rumus 2A kurang X. X aksennya 2A kurang X. Sementara Y-nya tingginya sama, jadi Y-nya nggak berubah. Oke? Kalau tadi ada garis X sama dengan A, sekarang kalau refleksinya terhadap garis Y sama dengan B. Misalkan, tentukanlah bayangan titik A 5,1 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan B, di sini Y sama dengan 3. B-nya bernilai 3. Kita gambar dulu. A-nya 5,1. Berarti ada di sini. X-nya 5, Y-nya 1. Ini garis Y sama dengan 3. Jadi garis yang terletak pada Y sama dengan 3. Garisnya berupa garis horizontal. Kalau dia kita gunakan sebagai cermin, maka jarak dari A ke cermin ini nanti akan ada 2 satuan. Jarak dari cermin ke A aksen juga 2 satuan. A aksennya, koordinatnya berarti X-nya 5, Y-nya nanti dapatnya 5 juga. A aksen 5,5.
Ini kalau pakai gambar. Kalau pakai persamaan, mirip sama yang tadi. Tapi Y-nya berubah. Y-nya awalnya 1, sekarang 5. Kalau awalnya A-nya X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka aksennya menjadi X, 2B kurang Y. B itu adalah nilai Y sama dengannya, nilai cerminnya. Jadi kalau ini, B-nya bernilai 3. A awalnya 5,1. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka nanti A aksennya X, X, X-nya 5, berarti 5, 2B, berarti 2 kali 3, B-nya 3, kurang Y, berarti kurangnya sama 1. Satunya ini nih, Y. X, 5, 2B, 2 kali 3, kurangi Y, Y-nya 1. 2 kali 3, 6. Kurangi 1, 5. Maka 5,5. Oke? Dari mana datang 2B kurang Y-nya? Prinsipnya sama kayak tadi. Ini AX, Y. Berarti ini X, sebelah kanan sana Y. Karena cerminnya ada di sini, Y sama dengan B kita jadikan cermin. Benda di bawah, maka bayangannya akan ada di atas sini. Bayangannya kita sebut A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Jarak dari benda ke cermin, karena ngambilnya vertikal, maka bisa dihitung dari nilai atas kurangi nilai bawah. Jadi jaraknya nanti adalah B kurangnya sama Y. B kurang Y. Ini tadi kita anggap Y-nya Y aksen ya. Terus jarak cermin ke bayangan, itu juga dihitung dari yang atas kurang yang bawah. Y aksen kurangi B. Karena jaraknya sama, maka Y aksen kurang B sama dengan B kurang Y. Oke? Kalau min B yang kita pindah ruaskan lagi ke kanan, maka dia akan jadi B kurang Y, yang kanan ini, min B pindah ruas kanan jadi tambah B. B tambah B nanti jadi 2B, sehingga Y aksen 2B kurang Y. B tambah B ini jadi 2B. Nah, dari situ datangnya rumus 2B kurang Y ini. Oke? Nah, sekarang yang terakhir. Kalau cerminnya terhadap titik A, B, titik P, A, B. Misalkan ini. Tentukanlah bayangan titik A 5,4 jika refleksikan terhadap titik P 1,3. Berarti A-nya 1, B-nya 3. Titik A-nya 5,4, X-nya 5, Y-nya 4. Cerminnya titik P 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti ada di sini. Ini titik P-nya yang jadi cermin. Bayangan kita tentukan dengan cara membuat garis dari A ke cermin. Oke, ini garisnya. Berapa panjang garisnya? Lihat aja ke bawah sama ke sampingnya. Ke bawahnya 1 kotak, ke sampingnya 1, 2, 3, 4. Berarti bayangannya juga terletak pada jarak yang sama. 1 ke bawah, 4 ke samping. 1, kemudian 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini. Ini adalah A aksen. Koordinatnya min 3,2. Ini kalau pakai gambar. Kalau pakai persamaan, seolah-olah gabungan antara X sama dengan A dan Y sama dengan B tadi. Kalau awal kita punya A, X, Y, setelah dicerminkan terhadap P, A, B, maka dia akan jadi A aksen 2A kurang X. Oke, A kecil ini titik P-nya tadi, kurangnya sama X. X adalah nilai X-nya si A, 2B kurang Y. 2B kurang Y. Jadi kalau kita punya A 5,4 dicerminkan terhadap P 1,3, maka aksennya 2 kali 1, 2A 2 kali 1 kurang 5, 5 si X-nya. Y-nya jadi 2 kali 3, 2 kali B, 2 kali 3, kurangi 4, 4-nya ini. 2 kali 1, 2, kurangi 5 berarti min 3. 2 kali 3, 6, kurangi 4, dapatnya 2. Sama koordinatnya seperti yang tadi kita gambar. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soal lainnya. Ini rangkuman dari apa yang tadi kita pelajari. Kalau mau nyatat detail, catat masing-masing yang tadi. Kalau mau ringkas, catat ini saja. Oke? Nah, sebelum kita bahas soal-soal ini, silahkan coba kerjakan dulu. Pause videonya, lalu kerjakan dulu sendiri. Nanti kalau udah selesai, baru lihat pembahasannya. Biar kalian sekalian latihan di rumah. Yang pertama, ini kita pakai warna putih.
Tentukan bayangan titik B min 2,7 oleh refleksi berikut. Yang A sumbu X, yang B garis Y sama dengan min X, yang C garis X sama dengan min 5. Untuk ngejawab soal ini, kita nggak perlu bikin gambar kayak tadi. Langsung pakai persamaannya saja. Yang pertama, kita punya titik B. Koordinatnya anggap X, Y. Terus karena refleksinya sumbu X, gunakan saja ini. Kalau refleksi sumbu X, A yang awalnya X, Y menjadi A aksen X, min Y. Berarti B juga sama. Awalnya X, Y setelah direfleksikan sumbu X menjadi X, min Y. Berarti kalau B awalnya min 2,7, maka setelah refleksi sumbu X, X-nya nggak berubah. X tetap jadi X. Berarti min 2 tetap jadi min 2. Min 2, koma, Y-nya berubah dari Y jadi min Y. Berarti Y-nya ganti tanda. Maka kalau ini 7, jadi berapa? Min 7. Udah, selesai yang A. Gampang banget kan? Sekarang yang B. Refleksinya garis Y sama dengan min X. B yang awalnya X, Y, refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Mana yang Y sama dengan min X? Ini dia. A-nya menjadi min Y, min X. Berarti si B-nya juga sama. Jadi min Y, min X. Ini artinya XY-nya ganti tempat. Awalnya XY sekarang jadi YX. Tapi min Y, min X. Berarti ganti tanda sekaligus. Berarti kalau B yang awalnya min 2,7. Kita ganti posisi X sama Y-nya. Lalu kita ganti tanda. Jadi 7-nya ke depan jadi min 7. Min 2-nya ke belakang dan ganti tanda jadi 2. X-nya ke belakang jadi min X, Y-nya ke depan jadi min Y. Oke? Udah selesai. Sekarang yang C. Kalau X sama dengan min 5, B, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 5. Berarti masuknya garis X sama dengan A. A-nya itu min 5. Maka B aksennya, ini semuanya B aksen ya tadi kalau lupa. Maka B aksennya itu nanti akan jadi rumusnya 2A kurang X. A-nya berapa? Ya A-nya si min 5 ini. Berapa 2 kali A, 2 kali min 5? Min 10 kurang X, Y. Oke, 2A kurang X. 2 kali min 5, min 10 kurangi X. Nah, kalau B-nya punya koordinat min 2,7, berarti X-nya diganti sama min 2, Y-nya ganti sama 7. Berarti B aksen min 10 kurang X-nya, min 2 nilainya. Kurangi min 2, koma Y, Y-nya 7 nilainya. Jadi B aksennya min 10 kurangi min 2, kurang ketemu kurang jadi tambah. Min 10 tambah 2,7. Berapa min 10 tambah 2? Min 8, jadi min 8,7. Ini hasil B aksen setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 5. Oke, jadi hafalkan ini karena akan memudahkan kita menentukan berapa hasil pencerminannya. Lanjut, soal nomor 2. Bayangan titik A oleh refleksi terhadap garis X sama dengan min 1 adalah 5,1. Oke. A-nya kita nggak tahu. A-nya ini refleksikan terhadap X sama dengan min 1. Maka A aksennya jadi 5,1. Tentukan bayangan titik A jika A ini direfleksikan terhadap titik 0,0. Kita belum tahu nilai A-nya, maka kita belum tahu nanti hasilnya terhadap titik 0,0 jadi apa. Belum bisa kita cari. Cari dulu A ini koordinatnya berapa. Dari mana nyarinya? Dari yang awal. A yang awalnya anggap X, Y yang kita nggak tahu, direfleksikan terhadap X sama dengan min 1, sekarang jadi A 5,1. Nah, karena ini refleksinya terhadap X sama dengan min 1, berarti kita pakai persamaan ini, persamaan yang X sama dengan A. A yang awalnya X, Y, setelah refleksikan terhadap X sama dengan min 1, maka A aksennya, ini A aksennya, itu harusnya menjadi 2A kurang X. A-nya berapa? A-nya itu min 1. Berarti 2A. 2 kali min 1. Min 2 kurang X, Y. Oke. Harusnya ini.
Kalau kita cocokkan sama aksennya, ternyata aksennya dapatnya 5,1. Berarti min 2 kurang X nilainya sama dengan 5. Min 2 kurang X sama dengan 5. Sementara Y nilainya sama dengan 1. Oke? A aksen kalau pakai rumus ini yang dikasih tadi di soal, aksennya ini. Maka tinggal dicocokkan. Min 2 kurang X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Y-nya udah ada 1, tinggal nyari X-nya. Min 2 ini pindah ruas ke kanan. Min X sama dengan 5, min 2 pindah ruas, jadi tambah 2. Berapa 5 tambah 2? 7. Min X sama dengan 7. Kalau kita kali min 1, maka ini akan jadi X. X sama dengan min 7. Jadi koordinat A awalnya min 7,1. Nah, si A yang min 7,1 ini direfleksikan berikutnya terhadap titik 0,0. 0,0. Nah, refleksi 0,0 ini dia. A aksennya jadi min X, min Y. A aksen jadi min X, min Y. X-nya berapa? Min 7. Berarti kalau min X jadinya 7. Min Y, Y-nya 1. Min Y, maka jadi min 1. Atau secara sederhananya, min X, min Y itu artinya X-nya ganti tanda, Y-nya juga ganti tanda. X-nya awalnya min 7 ganti tanda, jadi 7. Y-nya awalnya 1 ganti tanda, jadi min 1. Oke? Sip. Kita cukupkan dulu. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal kayak gini di video terakhir tentang transformasi. Kita akan bahas semua jenis transformasi, kita bahas soal-soal yang lebih banyak. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.